Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ratusan kepala keluarga di Pedukuhan Nabin Sidomulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus rela berjalan jauh menuju sumber mata air. Terik matahari tak menyurutkan niat Basuki dan warga desa lainnya untuk mendapatkan air bersih. Krisis air yang melanda membuat masyarakat desa Sidomulyo, Kecamatan Pangasih, Kabupaten Kulon Progo, rela berjalan kaki sejauh 1 km menuju sumber mata air. Meski cukup jauh, warga rela menggendong jerigen dan membawanya pulang guna memenuhi kebutuhan air di rumah untuk beberapa hari mendatang. Sejak sebulan terakhir, sumur dan sumber air warga mengering. Setidaknya terdapat 5 pedukuhan di Sidomulyo yang mengalami krisis air. Kalau bisa ada yang memberi bantuan sumur bor atau apalah biar nanti warga itu lebih enak dalam mendapatkan air, nggak harus susah-susah jauh-jauh ngambil air untuk kebutuhan hari-hari. Berarti ini buat minum kayak gitu, Pak? Buat minum, buat ternak, buat cuci. Tapi kalau kebanyakan nyuci juga ada yang dibawa di sungai. Secara keseluruhan, terdapat 8 kecamatan di Kulon Progo yang berpotensi terdampak kekeringan saat musim kemarau terjadi di tahun ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya, lantas seperti apa kondisi krisis air bersih akibat kemarau panjang yang terjadi di Kelurahan Sidomulyo, Kulon Progo? Telah bergabung bersama kami Bapak Sutarno, warga Sidomulyo. Selamat siang Pak Sutarno. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak Sutarno, bisa diceritakan saat ini kondisi air seperti apa, Pak? Beneran kering atau bagaimana kondisinya? Untuk saat ini, karena kemarau sudah berjalan ya sekitar kurang lebih 2 bulan lebih. Ini kebutuhan masyarakat tentang air bersih memang agak kesulitan. Nah, sebenarnya dari pemerintah juga sudah ada solusi, itu dengan pipanisasi, ngambil dari mata air dari pegunungan sana yang kurang lebih 6-7 km. Tetapi karena kondisi alam kemarau yang sangat panjang seperti ini, itu debit airnya sangat kurang sekali. Nah, kebetulan karena tempatnya juga jauh dan juga itu dipakai untuk 4 pedukuhan. Nah, untuk pedukuhan Nabin ini kebetulan di paling akhir. Makanya ini untuk saat ini memang untuk air bersih ini sangat kurang ataupun sulit. Untuk mengatasi hal tersebut, ini dari warga ini terpaksa harus ngambil dari sungai, dari bagian bawah yang kurang lebih dari rumah itu ya 1 sampai 1,5 kilometer. Ya, Bapak, artinya dalam 1 hari warga ini harus beberapa kali untuk mengambil air begitu? Iya, jadi untuk aktivitas warga untuk saat ini, itu untuk pagi dan sore. Ini yang paling istilahnya itu paling sering itu pagi atau sore. Ini warga ngambil air dari sungai untuk dibawa pulang ke rumah untuk mencukupi kebutuhan untuk minum, masak, dan minum ternak. Kemudian kalau untuk mencuci pakaian dan sebagainya, ini dari warga langsung ke sungai. Jadi yang diambil dari warga untuk dibawa pulang itu untuk kebutuhan minum, masak, dan minuman ternak.
gitu. Baik, itu yang di sungai itu berarti sungai yang sama ya, air yang mungkin diambil untuk keperluan rumah tangga sama air yang kemudian dicuci begitu ya Pak? Mohon bisa diulang. Iya, ini sungai yang Bapak maksud di sungai yang sama ya, kemudian warga mencuci di sungai tersebut, kemudian air sungai tersebut juga yang dipakai kemudian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti memasak ataupun air minum? Betul, betul. Ya, dari kalau untuk mencuci ini memang di sungainya, di sungainya. Kalau untuk air minum, kebetulan di tepi sungai ini ada sumur gali yang bisa dikatakan sepanjang tahun nggak apa itu kurang gitu, nggak asap gitu. Iya, Pak Sutarno, mungkin dari pemerintah daerah setempat juga sudah memberikan jalan keluar ya, tapi ternyata juga kondisinya tidak memungkinkan gitu ya. Artinya saat ini apakah sudah ada langkah selanjutnya agar warga ini bisa ada air bersih lagi gitu? Iya, kalau dari pemerintah itu sudah ada istilahnya ada perhatian, ada bantuan. Yang pertama sekitar tahun 2003-an lah, itu pipanisasi dari daerah pegunungan sana yang lebihnya sudah saya sampaikan tadi 7 sampai 6 kilo karena debit airnya kurang kalau kemarau seperti ini, ini kita juga masih kekurangan air bersih. Kemudian yang kedua dari pemerintah juga sudah membantu program Pamsimas. Program Pamsimas itu karena juga situasi kondisi yang tidak memungkinkan, debit airnya kurang, makanya kalau kemarau sampai 3 bulan ke atas itu juga kurang masalah air bersih tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Sutarno. Kita harapkan ya semoga ada bantuan dari pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga agar terhindar juga ya dari penyakit. Betul. ya. Kalau misalnya air bersihnya dari sungai, yang sungai kemudian Tercampur juga ya. tercemar dengan mencuci di situ juga. Kita harapkan semuanya semoga membaik. Terima kasih Pak Sutarno, warga Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat siang.